Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai hal-hal yang akan kita pelajari sehubungan dengan mata kuliah ekologi hewan. Pertama, kita mengenal identitas dari mata kuliah ini, yaitu bahwa mata kuliah ini namanya adalah mata kuliah ekologi hewan dengan kode DHI 362 2 SKS disajikan pada semester 6 ya. Dan kelas kita hanya satu, yaitu kelas 01. Kemudian prasyarat dari mengikuti mata kuliah ini harus lulus mata kuliah geologi invertebrata dan geologi vertebrata. Kemudian juga lulus mata kuliah fisiologi hewan. Nah, itu ya. Kenapa jadi prasyarat? Karena untuk memahami ekologi hewan ini memang kita harus mengerti dulu dalam ilmu-ilmu zoologi ya. Kemudian juga kita memahami sehubungan dengan fisiologi ya, fisiologi hewan tentu di sini. Adapun tujuan dari mata kuliah ini, yang pertama kita akan memahami konsep-konsep ekologi. Nah, jadi dalam ekologi itu ada berbagai konsep yang akan kita pelajari dan kita pahami. Kemudian sebenarnya ini kalau dilakukan praktek lapangan, mahasiswa itu diharap mampu bekerja sama, kemudian mengobservasi, kemudian mampu menganalisis data, kemudian mampu berkomunikasi secara ilmiah dalam berbagai kegiatan ilmiah melalui ya pelaksanaan praktikum dan kuliah lapangan. Nah, ini dalam keadaan normal ya, dalam keadaan normal terutama biasanya dalam perkuliahan offline ya, atau perkuliahan bukan perkuliahan daring, itu ada praktek-praktek lapangan. Kemudian juga diharap dari mempelajari ini mahasiswa itu mampu berpikir kritis terhadap suatu fenomena ekologi di sekitar. Jadi fenomena itu suatu kejadian ya, keadaan bagaimana ekologi di sekitar kita ya, sekitar Anda gitu ya. Kemudian juga mampu menggunakan software pendukung ekologi ya. Jadi dalam mempelajari ekologi hewan itu ada beberapa software ya yang dapat digunakan untuk mendukung dalam mempelajari ekologi tersebut, antara lain aplikasi R, kemudian ada audio akustik, kemudian juga mampu menggunakan aplikasi statistik. Ya, itu idealnya seperti itu ya. Walaupun mungkin dalam pelaksananya bisa bertambah ya, ada aplikasi lain. Misal aplikasi untuk mengidentifikasi hewan ya. Walaupun ya tadi kan dasarnya geologi, tentu kita harus mengenal hewan, tapi ada kadang hewan yang kita tidak kita mampu identifikasi secara langsung karena berbagai spesies yang ada di dalamnya. Misal kupu-kupu, nah secara umum kan kupu-kupu, tapi kupu itu banyak spesiesnya. Nah, terkadang kita memerlukan suatu aplikasi tambahan untuk mengidentifikasi jenis atau spesiesnya spesies apa. Nah, kemudian ya sebagai mahasiswa keguruan itu diharap mampu membuat bahan ajar atau media pembelajaran berdasarkan konsep ekologi. Adapun metode perkuliahan itu ada secara umum ada ceramah ya, kemudian ada diskusi ya, kemudian tanya jawab, kemudian ada presentasi tugas. Jadi ada tugas-tugas yang akan diberikan, kemudian Anda diminta untuk mempresentasikan tugas tersebut. Kemudian karena kita belajar secara online, perkuliahan kita ini bisa dikatakan sinkronus dan asinkronus. Ya, sinkronus bisa digunakan misal dengan aplikasi meeting online, misal menggunakan Zoom atau Google Keep ya. Oh, Google Meet ya, saya salah, Google Meet ya.
Kemudian secara sinkronus bisa kita menggunakan grup-grup WhatsApp, kemudian Google Classroom, atau video YouTube ya. Video-video yang banyak sekali yang di YouTube yang bisa kita jadikan bahan belajar. Adapun materi bahan ajar secara umum kita ringkas menjadi 9 pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas perkembangan konsep-konsep ekologi. Kemudian yang kedua, kita akan membahas sumber daya alam bagi hewan. Jadi apa saja yang termasuk dalam sumber daya alam bagi hewan. Kemudian strategi dan makanan hewan. Maksudnya strategi dan bagaimana hewan itu makan, mencari makan. Nah, itu masuk dalam ekologi. Kemudian kita bahas mengenai habitat dan relung ekologi. Ya, habitat dan relung. Sebenarnya relung itu bisa mirip habitat ya, cuma dalam konsep yang lebih kecil. Ya. Kemudian kita bahas respon dan adaptasi hewan. Jadi bagaimana respon hewan itu terhadap berbagai kondisi ya yang ada di lingkungan atau dari dalam tubuhnya, dan bagaimana hewan itu beradaptasi terhadap kondisi tersebut. Nah, di sini sebenarnya bahasan ini ada sangkut pautnya dengan fisiologi hewan. Nah, mengapa ekologi hewan itu mensyaratkan kita menguasai fisiologi hewan. Kemudian ekologi perilaku hewan. Jadi hewan tuh banyak sekali perilaku-perilakunya, entah perilaku sosial, misalnya perilaku eh, kawin, misalnya perilaku misalnya pola hidup, ya, pola berpindahnya, ya. Itu banyak sekali perilaku-perilaku yang dapat kita pelajari dari hewan. Kemudian kita mempelajari psikologi dan fisiologi perilaku hewan tersebut. Nah, kemudian ada ya psikologinya dan fisiologi perilaku. Ya, ini lebih spesifik lagi dari sekitar. Kalau di atas tadi kita membahas ekologinya. Nah, kalau pada bagian 7 ini kita membahas fisiologi dan fisiologi perilaku. Nah, seperti apa nanti kita bahas ya di bahasan 7 itu ya. Kemudian kecerdasan dan komunikasi pada hewan. Jadi hewan itu mempunyai kecerdasan, ya, kecerdasan, ya, misal dia bisa apa? Ya, contoh dalam mengolah makanan misalnya ya, bukan mengolah ya, mengambil, kemudian dia ingat di situ ada makanan misalnya ya. Atau komunikasi hewan ya, dan komunikasinya. Jadi komunikasi misal dia secara sederhana Anda lihat misalnya semut, begitu dia dapat gula, nah nanti tidak begitu lama teman-teman semut lainnya akan datang. Nah, ini ada suatu komunikasi dengan semut lainnya bahwa di sana ada makanan. Nah, itu komunikasi bentuknya. Lalu kecerdasan tuh ya misal hewan mampu mengetahui letak makanan tuh di mana misalnya. Letak sumber makanan tuh di mana, misal seperti tawon ya, dia bisa mengenali sumber bunga itu di arah mana. Ya, kemudian dia secara instingnya itu akan menunjukkan di sudut bagian mana dari arah matahari ya, entah sejajar arah matahari atau berbalik arah dengan arah matahari atau berapa derajat dari arah matahari. Nah, ini salah satu bentuk kecerdasannya. Ya, tentu dengan manusia beda kecerdasannya karena sesuai dengan volume otak yang kecil ya. Tapi di situ dia punya kecerdasan untuk ya pada hewan paling tidak untuk bertahan hidup. Nah, kemudian juga kita membahas mengenai metode dalam penelitian hewan. Nah, jadi dalam kita meneliti hewan tuh berbagai metode bisa dilakukan. Misal, dan tuh beda
beda-beda antara hewan. Misal meneliti burung, ya beda metodenya dengan meneliti kupu-kupu ya. Meneliti kupu-kupu ya beda metodenya dengan meneliti ikan. Nah, nanti kita pelajari seperti apa metode tersebut. Nah, ini ya secara umum bahasan dalam mata kuliah ekologi hewan. Adapun tata tertib kita perkuliahan, walaupun mungkin perkuliahan kita secara online, ya tetap kita ada tata tertibnya. Antara lain ya berpakaian rapi ya. Kemudian ada misi daftar hadir ya, mungkin nanti bisa saya bagi entah itu bentuk suatu kuis atau suatu apa ya, biasa ya kuis lah, umumnya bentuk kuis atau seperti apa daftar hadir yang mungkin saya sematkan di Google Classroom. Nah, nanti kemudian kalau menggunakan perkuliahan kita pas menggunakan Zoom atau Google Meet, nah ya, itu gunakan real name, jadi nama kita ya. Jadi supaya saya tahu siapa yang ikut perkuliahan waktu itu ya. Kemudian kehadiran tetap 80% dari total perkuliahan. Biasa total perkuliahan ada 16 kali, paling tidak 80% itu harus ada. Nah, tapi kalau dalam online ini kan tidak masalah sebenarnya. Perkuliahan itu ya istilahnya dia agak fleksibel daripada tatap muka. Ya walaupun saya akan tetap menghitung berapa kali kehadiran tersebut. Kemudian selama perkuliahan juga tidak mengganggu perkuliahan itu kalau dalam kondisi sinkronus ya, jadi tatap muka langsung. Tentu tidak diizinkan misal ada suatu bunyi-bunyian yang mengganggu perkuliahan tersebut. Kemudian bahan pustaka. Nah, bahan pustaka yang pertama kita biasa, yang umumnya sebenarnya kita menggunakan yang nomor 4 ini ya, pengantar ekologi hewan. Ini itu lebih simpel ya, pengantar ekologi hewan ya, berbahasa Indonesia lebih mudah kita pahami. Sebagai pendukung bahan pustaka tersebut, nah, saya juga menggunakan dari buku Campbell, Biologi Campbell, yaitu pada bagian unit 8-nya. Selain itu ada juga buku-buku lain, misalnya Maguran ya, dari Maguran itu Measuring Biological Diversity. Lalu ada buku James A. Brower, Field and Laboratory Methods for General Ecology. Nah, ada juga sebenarnya buku-buku lain dari ya buku-buku ekologi lain ya yang mendukung dalam apa proses belajar mengajar ekologi kita ini. Ada juga buku dari nah saya lupa ya. Nanti saat perkuliahan aja kita sampaikan. Tapi yang paling tidak yang jadi pegang kita yang 4 ini tadi nanti ya. Yang utama itu yang nomor 4 itu aja ya, pengantar ekologi hewan. Ya, yang selebihnya itu akan disampaikan di antara pembahasan mengenai buku pengantar ekologi hewan tulisan Suarsono. Peserta mata kuliahnya untuk sementara terdaftar 3 orang ya. Ya, demikian pengantar mata kuliah ekologi hewan saya sampaikan. Terima kasih.